Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Halo guys, balik lagi di channel kami Sang Ksatria. Nah, kali ini Sang Ksatria itu akan membahas soal sepak bola. Dan tentunya kita di sini udah menghadirkan salah satu bintang sepak bola yang tentunya terkenal pada zamannya. Di sini gue juga ditemani sama Bang Jan. Halo Bang. Ya, kita bertemu kembali teman-teman. Selamat siang. Kita berbahagia hari ini ya, karena ada sang kesatria dari dunia sepak bola hadir ya. Iya Bang, ada idola Bang Jan juga ya? Ya, termasuk. Jadi saya dulu termasuk yang ngefans lah sama beliau. Ngefans. Ya, silakan ya, kita bertemu dengan Bung Cristiano Carrasco. Silakan ya, untuk kita perkenalkan sahabat sang kesatria kita kan. Cristian Carrasco, bukan Cristiano. Cristiano, ya. Oh, Cristiano Kalau Cristiano itu Cristiano Ronaldo. Siap. Ya mirip sih, tapi ya beda. Siap, baik ya. Kita panggil Bung apa Pak nih? Bung lah, Bung, saya Bung kira aja, Bung. Bung Masih Carrasco. muda, masih ganteng. Iya baru 25 tahun saya tuh. 25 tahun. Siap. Masih muda lah. Baru 25 tahun. Halo Bung Carrasco, gimana kabarnya? Baik, sangat baik. Bisa bahasa Indonesia, Bung? Nggak bisa sih. Nggak bisa, iya. Aku coba aja. Bagus sekali bahasa Indonesianya dari tadi ya. Bisa. Oke. Pertama-tama Bung, saya mau ngucapin thank you banget nih udah mau menyempatkan waktu untuk channel Sang Ksatria. Masuk aja langsung ke pertanyaan ya Bung ya. Boleh. Bung Carrasco, kegiatannya hari ini apa Bung? Ya sekarang habis saya pensiun dari bola, memang udah ada kursus pelatih, jadi aku latih sampai sekarang anak-anak. Ya aku di SSB udah lama di situ, jadi nah, menurut saya ya SSB sangat penting ya buat masa depan Indonesia. Jadi aku mau konsentrasi dulu di situ supaya kasih ilmu ke anak-anak. Gue mau nanya nih Bung, sejak kapan sih Bung Carrasco mulai menekuni dunia bola? Ya dari lahir ya. Itu memang Dari dari lahir. keluarga ya, dari keluarga karena memang papa saya memang mantan pemain bola juga, kakak aku juga. Mereka main di Chile, jadi pas aku udah jalan aku memang bisa dibilang ya aku udah mulai main bola. Jadi 6 tahun 7 tahun aku sudah masuk di satu tim di sana. Sampai jadi profesional ya, nanti habis itu kan baru pindah ke sini. Oke, di Chile ya Bung? Iya di Chile, aku udah 16 tahun sudah masuk tim senior, udah profesional dari 16 tahun, jadi aku main berapa tahun di sana baru pindah ke Indonesia tahun 2001. Ya, jadi nih ya, Bung Carrasco ini dari genealoginya sudah bola ya Bung. Iya. Udah cinta sepak Ya, bola Bang? memang di darah ini sudah mengalir bola. Jadi mungkin begitu lahir orang tuanya memimpikan jadi pemain sepak bola, dan sampai sekarang kita tahu sampai ke Indonesia jauh sekali. Chili ke Indonesia. Dari Chile ke Ke Indonesia. Indonesia tahun berapa Bung Carrasco dulu? Akhir 2001 saya masuk. 2001 ya. Iya. Pertama bergabung dengan klub Di Makassar, Persib Maros aku 2 tahun di sana. Persimaros 2001. 2002-2003. Aku masuk 2001 di sini, kontrak 2002 sama 2003 di sana. Ya. Jadi 2001 sekarang sampai berapa tahun? Udah 20 tahun. 20 tahun sampai Bung Carrasco ini menikah dengan gadis Jawa ya. Jadi Ya. luar biasa. Bang Jan, Jadi aku 2001 masih SD ya, Bang. kamu masih SD ya? Masih Bung, ya? SD kelas 1 Ya. Bang. Ya, jadi ya saya mau ya Bung Carrasco, kira-kira saya mau nanya Bung Carrasco, kan Bung Carrasco lahir di Chili ya. Chili itu kan kondisinya mirip Indonesia mungkin ya juga ya, apa iklimnya, kondisi masyarakatnya ada kemungkinan Oh, kalau kayak cuaca itu sangat beda karena Oh, beda, di ya? sana kan ada 4 musim. kan musim ya. Di sini cuma 2 kan. Jadi dari situ ya udah beda sih. Di Santiago ya. Di Santiago ibu kota. Jadi tinggal di Santiago, di kota Santiago, memang sejak kecil lingkungannya sepak bola. Iya. Jadi Karena umum- memang ya aku bilang kan tadi keluarga saya dari sepak bola. Jadi Iya. semuanya aku dulu pas masih kecil aku tinggal di rumah nenek. Jadi di situ keluarga sekitar 20 orang banyak. Jadi semua sepupu saya sama kakak aku juga main bola. Jadi aku selalu ikut mereka di mana-mana. Saya ya nomor 1 main bola gitu. Jadi dulu sempat masuk ke Liga Nasional di Chili juga sebelum ke Indonesia. Iya tahun 96 kalau nggak salah, ya 96 saya udah debut di tim senior Union Española namanya.
Jadi habis itu ya aku main di beberapa tim lagi di sana Ya. sampai 2021 Pak, 2001 baru pindah ke Indonesia. Kita cerita dulu latar belakang Bung Carrasco saya kira ya, karena pemain idola Bung Carrasco siapa? Ada nggak? Ketika kecil Ada. siapa Waktu yang saya kecil memang ada satu pemain Argentina, dia main di Chile, namanya Alberto Acosta. Alberto Costa. Dia striker yang posisi seperti aku di tengah, jadi bisa dibilang aku belajar banyak dari dia. Aku selalu nonton dia, jadi aku coba pas latihan atau apa main, ya aku coba seperti dia main. Karena memang ya, house goal, striker house goal. Dari cari gimana caranya posisi di dalam kotak 16, Yeah. gimana caranya untuk kontrol bola dan Yeah. ya itu semuanya aku belajar dari dia juga. Ya. Silakan Mia, apa ini kita sambil sini. Oh, Saya mau izin sambil merokok Bung Carrasco. Boleh, ya? boleh. Boleh, Pak. Jadi kita tanya dulu Bang, Ya. ini Bung Carrasco udah pernah bergabung di klub mana saja sih? Biar ini kan, biar kita tahu Ya. juga sepak terjangnya Bung Carrasco ini dari sini loh gitu. Ya. Hampir 7 tim kalau nggak salah ya. 7 Persib tim. Maros, aku 2 tahun di situ. Habis Persebaya, juara sama Persebaya. Pindah ke PSMS Medan, Persibura, Persema Manado, PSM Makassar, sama Persita. Dan antara di situ aku juga pernah pulang ke Chile 2008, saya main di Deportes Arica di Chile. Ya. 2007 main di Malaysia, Ya. sama 2010 main di Thailand. Yang terakhir 2017 di Timor Leste. Habis Timor Leste aku baru pensiun bola. Ya, jadi baru tiga tahun ya, berarti pensiun. Iya, baru. Merumputnya pensiun 3 tahun. Iya. Dari 7 klub itu, Bung Carrasco, saya ini dari Medan. Ya, kalau anak Medan itu pasti PSMS itu. Iya. Apakah dia di Deli Serdang atau di Tapanuli, biasanya ya PSMS itu jadi idola oleh kita-kita. Ketika ini, Bung Carrasco, saya mau tanya, ketika di klub-klub itu paling banyak mencetak gol itu pada saat bergabung di klub mana, Bung Carrasco? Oh, pasti Persita, karena Persita aku 5 tahun di situ. Oh, paling lama Persita ya. Iya. Biasanya aku di semua tim 1 tahun. Habis 1 tahun aku selalu pindah. Karena memang dulu waktu zaman 2000-an ya, kalau satu tim mereka mau juara 1 tahun itu, Iya. jadi juara, Ya. bisa dibilang nggak mungkin dia juara lagi, ya kan? Ya. Jadi habis juara di Persebaya, aku cari tim yang pengen juara lagi tahun depan, jadi biasanya gitu pindah ke PSMS Medan, pindah ke Persipura, tim-tim besar di Indonesia juga. Dan karena selalu aku pengen target juara aku. Ya, selalu ya. Iya, Jadi jadi- pernah juara dengan tim mana aja? Persebaya Persebaya, ya? Medan juga juara Piala Banjos. Ya. Sampai juga PSMS kita ya, dia juara Piala Bang Yus dulu. Iya, 4 besar juga di situ di liga. Ya. Persipura kita juga sampai final Copa. Ya. Di Persita kita naik Persita ke Liga 1. Ya. Jadi ya di mana-mana aku selalu ada target gitu. Iya Mia, jadi kita memang bertemu dengan pemain yang bola yang memiliki talenta ini ya, luar biasa itu ya. Dan cinta bola dari kecil. Ya dari kecil, dan Iya, memang gennya tadi udah gen sepak bola. Gen jadi sepak bola ya. seperti itu. Ini Bung Carrasco, saya mau bertanya juga, ini kan tadi sudah selain ke Indonesia pernah balik ke Chili, di Thailand, di Malaysia ya. Nah, boleh sedikit bercerita nggak dari negara-negara yang sudah didatangi? Paling lama di Indonesia pastinya ya. Ya. Nah itu boleh cerita nggak? Misalnya sepak bola dari negara-negara yang Bung Carrasco datang, termasuk Chili seperti apa, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tadi ya. Nah itu kira-kira Bung Carrasco boleh cerita nggak sedikit ke kita apa dari 4 negara yang Bung Carrasco? Ya kalau dari negara sendiri ya memang sangat profesional ya. Dari zaman kakak saya masih main bola sudah semua tim Liga 1 sama tim Liga 2 sudah ada junior ya. Mulai dari 6-7 tahun sudah ada sekolah, jadi tinggal kamu pilih aja tim mau bela tim apa waktu kecil ya. Seperti ya kalau di sini kamu masuk di Persija junior selalu ikut tim senior, tim kompetisi tim senior, seperti ya
Persija hari Minggu main lawan Persib Bandung. Ya. Jadi semua junior, tim junior hari Sabtu main Persija lawan Persib Bandung, begitu. Karena semua udah punya SSB sama yang U16, U17, U18. Lengkap di Chili itu. Iya, di sana cuma sampai U18. Karena sebenarnya kalau kualitas kamu bagus ya udah 16 seperti aku ya masuk udah Mulainya itu senior. usia berapa? 14? 6 tahun, saya 6 tahun. Enggak, sudah kalau masuk. di secara profesional mulai di Profesional tergantung di umur berapa kamu panggil di tim senior. Kalau 14, 15 sampai 18 kamu masih junior Iya, sebenarnya. iya. Tapi kalau kondisi bagus kamu ya pelatih senior lihat kondisi kamu bagus ya bisa dipanggil 15 16 nggak masalah. Yang Sama. penting mampu kamu main di tim profesional begitu. Jadi sangat jauh aku lihat ya karena sampai sekarang kita di sini nggak semua tim punya junior ya. Dan kalau ada junior baru 18 tahun, 16. Buat saya itu udah telat sini. Terlambat, ya. Iya, udah terlambat karena memang kita harus ambil anak-anak dari si umur lebih kecil. Memang SSB ada banyak. Ya. SSB ada banyak di Tangerang, di mana-mana. Tapi di umur mereka udah 13, 14 dan tidak bisa ikut lagi ke top score, ada banyak Ya. turnamen di sini ya, nama-nama turnamen top score apa, mereka hilang Ya, karena mereka nggak masuk dalam satu tim. jadi memang Jadi susah buat anak-anak itu masuk di tim yang mereka pengen main ya, Persija, Bandung atau yang tim-tim besar buat mereka kan. Jadi itu kita sangat jauh. Waktu saya di Malaysia tahun 2007, ya. di Thailand 2010, tahun itu mereka udah punya semuanya. Lapangan buat latihan bagus, stadion bagus. Buat pemain dari luar kamu arah semua, kamu nggak perlu mikir saya belum digaji atau apa, semua kondisi sudah dikasih Jadi semua disediakan fasilitas itu. kasih rumah, kasih mobil, kontraknya kamu langsung Tinggal dapat. fokus main gitu ya, Iya. Bang. Jadi kamu konsentrasi 100% dengan bola. Sepak bola. Iya. Kita harus belajar dari pemain dari bisa dibilang Amerika Latin, Eropa. Itu karena di semua negara seperti itu. Waktu di Chile juga banyak datang banyak pemain dari luar negeri. Ya. Dan waktu saya junior dan masuk ke tim senior, ya memang saya belajar dari orang asing karena kebiasaan kan ada striker asing, Iya. gelandang kan. Jadi selalu ada satu asing di posisi kita. Ya aku striker ada asing, oke saya belajar dari dia. Dan waktu saya masuk Indonesia kan masih bisa 5 asing. Ya. Waktu itu timnas kan luar biasa juga Indonesia di sini kan. Contoh, di Persebaya saya main sama Kurniawan di Yulianto, Ya. 2 Ya. pasangan saya. Di Persipura sama Boas Salosa. Ya. Di PSM Medan sama Setiawan Sinaga. Ya, ya. Kan banyak pemain yang bernama di sini. Ya. Jadi mereka gabung dengan striker asing. Ya. Ya mereka juga belajar dong. Aku belajar dari mereka, dan mereka juga belajar dari saya. Jadi pas panggil timnas, ya kita ada striker dong. Tapi sekarang coba, sekarang Indonesia ikut Baru-baru Piala Asia. sistem Liga Eropa. Ya, oke. Ya, satu striker. Ya. Ya kita nggak bisa seperti itu, karena kita belum siap. Indonesia harus bikin sistem sendiri dulu, baru kita gabung dengan dunia. Indonesia dulu konsentrasi kita di sini dulu. Jadi kita konsentrasi kekuatan lokal. Iya, dulu karena duluan. gimana kamu bisa dapat striker kalau di tim semua Liga 1 nggak ada striker lokal. Nanti dipanggil timnas gimana? Nggak ada kita striker. Tapi dulu memang ada kan? Ya. Bung Karaskau, tadi kan sudah menyatakan ternyata kita striker sekarang terbatas ya. Nah, kan terakhir kita di Piala Asia ya. Terbaru-baru ini kan ada di posisi paling bawah. Ya. Draw sama Thailand 2-2 sempat bikin kita semangat, tapi kemudian dibantai Vietnam ya 4-0, Ya. kemudian oleh Uni Emirat Arab ya, posisi 5-0 ya. 5-0. Jadi kita di bawah. Nah, itu di kualifikasi Piala Asia. Asia sendiri sebenarnya kalau dibandingkan dengan Eropa masih jauh lebih maju lagi kan. Ya. Nah, kalau melihat begini kan, sementara sebenarnya bola ini, Karaskau, saya mau cerita, saya kan dari kampung pinggiran kota Medan ya. Di situ waktu saya kecil itu anak-anak sebenarnya suka bola, lapangan ada. Tapi memang setelah Bung Karaskau jelaskan tadi, lewat pendidikan segala, saya malah jadi hopeless ini. Kira-kira apa masih bisa nggak jumlah penduduk Indonesia 270
lebih. Survei September itu 270 juta jiwa penduduk Ya. Indonesia. Dan mayoritas laki-laki. Hampir 52% itu laki-laki. Nah, dan usia sekarang namanya kita mengalami bonus demografi. Itu artinya umur 15 sampai 64 tahun, artinya usia kerja. Nah, tapi dengan kondisi ini, apa mungkin Indonesia di bola itu menurut Bung Karaskau setelah lama di Indonesia, malang melintang di berbagai negara, kira-kira menurut Bung Karaskau Indonesia bisa bangkit nggak sih sepak bolanya? Bisa memang. Bisa. Uruguay aja cuma 4 juta orang, Ya. timnas juga luar biasa. Iya. Kita 270 orang, 270 juta. 70 juta ya. Iya. Ya pasti ada memang, tapi masalahnya nomor satu itu yang tim-tim nggak punya SSB, jadi banyak pemain hilang kita. Memang kita punya pemain bagus, kebanyakan itu ada anak-anak bagus, cuma Ya. lama-lama mereka hilang karena mereka tidak ada target, karena mereka cuma main berapa tahun, Ya. habis itu ya hilang mereka, nggak main bola lagi atau kerja atau masuk kuliah karena nggak ada yang bantu juga. Atau mungkin memang tidak ada masa depan di bola ini, atau bisa disebut begitu? Masa Ya, depan untuk sebenarnya kalau kamu cinta bola ya itu dari jadi pemain bola itu tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Mungkin lihat orang ya pemain bola banyak uang, cuma latihan 2 jam sehari. Tapi itu memang mereka tidak lihat apa yang kita tinggalin buat sepak bola. Ya. Ya, kalau bicara tentang saya ya, kalau saya 16 tahun sudah keluar dari rumah, Ya. bukan tinggal sama orang tua lagi. Ya, ya. Lama-lama saya keluar negeri, aku dari negara yang paling jauh ke sini, Ya, kan? ya, ya. Naik pesawat hampir 40 jam. Ya. Jadi itu adalah risiko ya, kamu nggak ketemu sama orang tua lagi. Ya, ya, ya. Orang tua saya masih di sana. Aku jarang ketemu mereka, cuma kontak di telepon aja. Waktu saya kecil juga aku jauh dari teman, Ya, ya, ya. karena nggak ada waktu, karena Ya. waktunya buat saya buat bola. Bola, ya. Kadang-kadang ada dulu waktu saya kecil ada pesta di Sabtu, Ya, tidak ikut ada, ya? ada cewek yang saya suka ya, Ya. saya nggak bisa karena besok saya main. Artinya Jadi, ada artinya yang- itu susah. Ada yang Susah dikorbankan untuk karir ini kan banget. begitu. Iya memang susah banget. Kamu harus 100% profesional dan mungkin kamu sampai main profesional tidak susah ya. Tapi bertahan kamu 15-20 tahun itu yang sangat Ya. sangat sulit. Kenapa di sini aku lihat pemain udah 30 tahun mulai dibilang tua, Ya. atau mulai pensiun. Ya. Karena kalau kita kan di Amerika Latin ya, kalau kamu sangat profesional sampai 40 tahun Masih bisa. Kita banyak lihat banyak contoh di Liga Eropa kayak Ya. Zanetti sampai 42 tahun baru pensiun. 42 baru pensiun. Tapi ya di sini juga kita lihat kalau saya langsung pemain 30 ya udah tua, dibilang tua. Jangan bicara tua, senior aja, senior. Karena di bola bukan Soal umur. iya, bukan soal umur itu. Kalau kamu memang 45 tahun, Christian Gonzalez, Iya. 45 masih main di Liga 2 dong. Dan masih kuat. Tapi orang Indonesia 30 sudah dipanggil tua, jangan begitu. Itu sebenarnya buat kita, buat pemain bola nggak suka. Nggak enak didengar. Jadi Ya senior aja udah. Kalau kamu kurang nggak mampu main, ya udah saya sendiri pensiun. Tinggal Ya. bukan saya pensiun karena di TV komentator bilang tua, saya Ya. pensiun enggak. Jadi daripada bicara begitu jelek itu dari pemain, ya bantuin lah. ya, Bicara ya positif semua, jangan cari kita yang negatif. artinya cara kita memandang bola, memandang pemain juga harus ini ya, harus pas ya. Jangan Iya. narasi ketika melihat pemain itu jangan pemain tua, pemain muda ya, pemain senior, Iya, junior, pemain karena senior bukan sama junior, karena beda. tadi ada yang usia sudah 35 masih efektif ya. Iya. Apa yang tertarik dari sosok ini orang legenda sepak bola bisa orang kita hebat sebut. ya, Bang? Iya, makanya Bung Karaskau ini. Jadi Kita tanya-tanya dulu. iya, banyak yang harus kita belajar dari Bung Karaskau ini. Untuk kita Memang bagikan kalau ke teman-teman. aku nangkep tadi memang nggak cukup bakat ya Bang Jan, tapi Ya. perlu diasah dari sejak dini, maksudnya sejak kecil perlu dilatih untuk main bola ya. Iya, memang. Karena memang dari kecil kita belajar yang sedikit yang sangat penting kayak koordinasi, passing bola itu kan dari umur kecil, dari kecil. Sejak dini. Kalau seumur segitu kamu nggak main bola, terus baru masuk ke 16 tahun, 18 tahun kamu baru masuk seleksi tim, itu sangat sulit. Sudah Sangat terlambat sulit. ya, bisa Iya, dibilang. sangat sulit karena
yang dasarnya kamu nggak ada, yang pas masih kecil kamu nggak ada itu, jadi itu beda. Jadi pas ketemu di tim profesional, ya, nggak bertahan lama sebenarnya begitu. Ya bisa dibilang udah ketinggalan Iya, ya, Bang. iya, kita jauh ketinggalan. Indonesia berarti cukup jauh ketinggalan ya. Iya. Bung Rocky Kalau Padung. sekarang, menurut aku pelatih yang kita punya sekarang di timnas Iya. bagus. Iya, Bagus, yang dari bagus, Korea bagus. Selatan ini ya, Dari Korea, Shin bagus. Taeyong itu ya. Siapa namanya itu, Bang? Shin Taeyong. Taeyong ya, Shin Taeyong. Bagus karena dia bikin tim rata-rata umur 22 kalau nggak salah. Iya. Paling muda kemarin dari kualifikasi Piala Dunia. Kita jangan lupa sih kita 2-2 sama Thailand, tapi Thailand pakai tim 3 karena Thailand ada kompetisi lain yang tim A. Artinya bukan tim paling 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 bagus. top lah yang dikirim Thailand. Tapi itu kita harus percaya proses. Ya. Jangan karena di kemarin Indonesia kalah 4-0, 5-0, jangan dicoret. Kita pelatih timnas itu kita harus bertahan lama. Apalagi dia pernah bawa tim Korea kan Ya, juara. ya. Jadi prestasi memang ada. Dan dia bicara di sosial media yang aku baca itu semua benar. Iya. Secara pemain Indonesia fisik, Ya. secara makan, Ya. Makanan, fisik. mana fisik, disiplin, itu memang ya kita harus belajar dari dia. Itu syarat Jadi, mendasar itu ya, yang harus iya, dipenuhi, betul makanan ya. itu sangat penting buat pemain bola. Ya, gizi ya, Fisik, gizi. waktunya istirahat Ya. itu sangat penting. Jadi kalau di sini kita kurang disiplin. Ya. Kurang Disiplin. Iya, Bung apa, Karasko, apakah ini juga, ya nggak apa-apa Bung Karasko juga ya, bola ini kan terkait karakter mental juga. Mhm. Ya, apakah memang, mohon maaf, apakah karakter kita orang Indonesia mentalnya kurang fighting atau apa sebenarnya di lapangan? Kalau fighting ada, Ada, karena, ya? karena itu kan suka emosi dong. Iya. Ya kan? Sampai sekarang kemarin ada uji coba Persita Iya. lawan Persibura. Iya. Kan ada masalah di lapangan, Iya. pemain Persibura kan berantem sama Iya, pemain Persita. Jackson kan bilang kalau dia malu, kan dia orang Brasil. Iya, Jackson Tiago. Kita di negara seperti itu kan nggak ada seperti itu, karena kenapa? Di Indonesia mungkin kamu nggak dapat kartu atau dapat kartu kuning, tapi Iya. kamu masuk liga internasional, itu kamu diskorsi berapa bulan, Ya, bisa sampai berapa di tahun. blacklist itu Iya. kan, untuk catatannya. Jadi dia bilang sendiri kan, aku malu pegang tim ini karena di uji coba aja seperti itu, apalagi nanti kalau kita lihat Tanding beneran ya. Karena Persibura kan masuk FC. Iya. Selalu main di liga internasional. Iya, Jadi iya. kalau ada seperti itu pemain kan bisa skorsin berapa tahun di skorsin. Iya. Jadi itu kita kurang apa ya? Disiplin memang, ada disiplin. Kurang ya. Iya. Jadi timnas sekarang anak-anak masih muda jadi bisa diatur. Iya. Nah, itu bagus. Kita jangan kita sabar aja dulu, sabar. Kita kasih ke dia berapa tahun supaya kita bisa ke depannya bisa lihat hasilnya. Iya Mia, jadi saya kira ada kesempatan Bung Karasko menyatakan sabar dan ada peluang kita untuk bangkit sebenarnya. Iya Bung Karasko. bisa. Dulu Indonesia nomor 1 di Asia. Iya, Lawan betul. Cina menang, lawan Jepang menang. Iya. Ya kenapa sekarang semua negara itu maju kita enggak? Kurang Ya kan? disiplin mungkin ya. Artinya- Tapi memang dari negara kita harus lihat negara lain secara bola. Bagaimana Mereka pendidikan maju. bolanya ya dari Iya. bawah ya. Makanya tadi aku contohnya dari tahun 2007 di Malaysia. Mereka udah bagus, Liga 1, Liga 2 sudah semua bagus. Sudah punya lapangan buat semuanya, stadion juga bagus, lapangan rata. Kalau di sini kan baru mulai bikin stadion, ada berapa stadion yang bagus ditinggalin, Iya. sampai nggak dipakai. Iya, banyak. Ya kan? Jadi itu kita ya harus cepat lah begitu. Ya kita kalau jangan sampai kita ditinggalin sama Timor Leste nanti. Iya, Timor iya, Leste iya. liganya Iya, iya. memang liga kecil, Iya. tapi Serius, mereka ya? maju cepat dong. Serius ya mereka, Iya, serius. serius. Di Liga 1 mereka waktu saya main Iya. cuma ada 4 stadion yang mereka pakai buat Liga 1. Liga 2 cuma 1. Iya. Tapi sekarang udah bikin liga lapangan sintetik buat semua liga main di situ. Keren. Kemarin terakhir kita lawan Timor Leste cuma menang 1-0 dong. Iya, iya. Artinya sebenarnya Jangan lupa itu orang Indonesia Iya. juga. Iya, kan? dia saudara kita Iya, kan? itu, saudara. Jadi jangan sampai kita nanti kalah dari Timor Leste. Karena dari Vietnam kita tertinggal, Thailand kita Tadi tertinggal, Malaysia juga Malaysia tertinggal, Singapura juga ya. Ya. Filipina kita bagaimana dengan Filipina? Nah, kalau Filipina ya
Mirip-mirip. Kayak Neymar itu kayak seperti itu ya. Nggak Kalau terlalu- level kita nggak masih sama dengan masih mereka. sama, bisa Jangan sampai menang, dilewat oleh. bisa kadang-kadang menang, bisa kadang-kadang Iya. kalah ya begitu. Tapi jangan sampai negara-negara lain sekarang maju-maju terus. Yang Jadi kita enggak. Mia memang masih perlu PR besar ini ya, Bung Kraskau ya. Perlu kerja keras lagi. Iya, Bisa. jadi itu. Jadi bagaimana Mia? Kita Ini- tanya Bang, Iya. Bung Carrasco ini dibawa siapa ke Indonesia? Iya. Ya waktu itu ada satu agen yang Usia berapa masuk Indonesia? 21 lah. Gagah-gagahnya ya. Masih muda ya itu Bang. Muda. Sekarang 25 jadi nggak ada. Sekarang 25. Ada satu agen yang bawa ke sini yang biasanya Ya. dia bawa pemain dari Amerika Latin banyak. Waktu saya masuk memang di sini Argentina, Brasil, Chile banyak. Baru lama-lama mulai lebih banyak orang dari Afrika juga masuk. Tapi awalnya ya dari Amerika Latin banyak. Makanya aku bilang liga dari saya masuk di sini 2001 sampai 2000 berapa ya? 2010, 2011 itu masih bagus banget. Masih ada 5 asing di satu tim. Kalau sekarang 2 asing doang, Kurang. menurut saya kurang. Artinya memang Karena perlu, ya? lihat dulu di Liga 1 sama Liga 2 stadion full. Iya. Sebelum main sudah full karena di Liga 2 juga ada asing kan. Iya. Lihat aja sekarang Liga 2. Nggak ada yang nonton, cuma keluarga loh. Tapi tetap maju. Jadi mereka itu penonton dipanggil dengan orang asing tuh. Kamu mau lihat juga orang sepak bola. Kalau cuma semua lokal ya mereka nggak terlalu antusias. Ya. Kita lihat nggak Liga 2 jarang ada tim-tim yang bawa penonton banyak. Jarang. Jadi kalau Indonesia menurut Bung Carrasco ini fans, pendukung kan semarak ya, fanatik ya menurut Bung Carrasco. Iya. Pendukung Indonesia bagaimana? Fanatik banget di sini. Fanatik banget. Menurut saya nggak ada negara lain bisa menang lawan Indonesia kalau di supporter. Untuk urusan supporter. Iya, nggak ada. Jadi memang kita di negara saya, di negara-negara yang saya pernah nggak ada. Sini nomor 1. iya. Soal supporternya Iya, ya. Supporter, jadi iya. Gila di sini. Gila. Saya itu setiap kali ini Bung Carrasco, walaupun kalah ya, setiap kali di Stadion Gelora Bung Karno, puluhan ribu orang menyanyikan Indonesia Raya, itu kan ada semacam ada magicnya itu. Semua saya terkesima itu, Iya. bisa begini, walaupun kalah tapi tetap ya, tetap mau datang dan nonton. Artinya kan sebenarnya ada kerinduan publik Kerinduan sepak bola untuk Indonesia menang. ya, Untuk menang, Bang. Indonesia menang, dan itu yang tadi Bung Carrasco udah cerita. Ini kira-kira ada saran apa lagi Bung Carrasco untuk bola ini kira-kira supaya kita bisa, kan tadi modal kan selalu disebut itu kan, pemain ke-12 itu pendukung supporter, dan Bung Carrasco menyatakan ini Mia tadi sulit mencari tandingan supporter Indonesia yang antusias kan Bung Carrasco. Itu mulai dari kampung-kampung datang itu saweran duitnya dikumpulin untuk menonton. Nah, itu kan ada modal sosial untuk itu ada, tapi prestasi masih seperti ini. Tadi kan ada apa saran apa lagi supaya kita bangkit ini? Itulah kita percaya sekarang dengan pelatih yang pegang timnas yang awalnya itu dari dulu tuh. Ya sekarang kita harus percaya dia supaya kedepannya timnas bisa lebih baik. Yang kedua ya kita harus minta ke semua tim cepat-cepat bikin junior semuanya. Ya, tapi jangan dari 16, 18, dari lebih kecil lah. 13 itu. 7, 8 tahun sudah. Oh. Kan SSB kan masuk 7 tahun kamu masuk SSB. Jadi dari umur 8 tahun udah Ya bisa. kalau contoh ini kalau tim Hmm. seperti Persib Bandung contohnya nggak punya SSB 7 kerjasama dengan SSB yang ada di Bandung. Oh, oke. Nggak usah pakai ya kalau mau pakai nama Persib Bandung atau kerjasama aja supaya dari situ mulai masa depan kita sampai Persib Bandung begitu. Jadi kita nggak usah cari pemain dari Yang penting dari luar. sudah dididik dari kecil dan ada stok ya, stok Iya. jangan ada stok pemain dari Karena kecil. memang itu sangat penting. Yang paling penting dari kecil umur 7, 8 tahun, 9 tahun itu sangat penting. Jadi kalau kita bikin itu ya masa depan kita pasti ada. Bisa. Negara-negara lain seperti itu. Ya, kenapa kita nggak bisa? Artinya dari kendala fisik nggak ada masalah orang Indonesia itu ya. Sebenarnya ada sih. Kita lihat Ya. juga bicara pelatih Korea memang Ya. ada. Kan kita biasanya lihat babak kedua mulai Ya, kan agak di ini. sekolah pemain sakit Ya, dan ya, keluar ya, ya. karena itu karena
secara kadang-kadang kita kurang pintar ya, karena kadang-kadang kamu di lapangan nggak butuh terlalu lari ke sana, lari ke sini, lari ke sini. Iya. Yang penting posisi. Kadang-kadang kamu butuh lari ke kadang-kadang, tapi kalau terlalu semangat, kamu lari ke sana, pam, udah capek. Jadi itu dari taktik, dari mental, dari fisik. Jadi itu memang ya pelatih ini punya. Jadi kita harus dengar dia dan masukin itu semua di otak kita, dan nanti praktik di lapangan. Jadi itu bisa sukses. Tapi kalau kita lawan pelatih kasih instruksi saya bilang oke, coach, oke, saya balik, ini nggak tahu apa-apa. Ya itu kan salah. Jadi pemain mau cari cara sendiri itu salah. Kita harus dengar dia terus, ya kan? Supaya nggak ada masalah seperti dulu yang kita biasanya masalah emosi, kartu merah, karena pukul, karena berantem. Itu nggak boleh sebenarnya, jangan. Jadi itu awalnya dari sini. Disiplin ya. Disiplin di Liga 1, di Liga 2 kita disiplin. Pas nanti kalau kita ada turnamen internasional, ya kita nggak bikin malu lah di luar.